yaitu tentang penerapan budaya positif, yang merupakan tugas dari saya adalah untuk menyampaikan informasi terkait pembelajaran PGP. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mengikuti jejak langkah saya, mengikuti pendidikan guru penggerak, dan mudah-mudahan nanti kedepannya bisa menjadi kepala sekolah. Di siang hari ini, mudah-mudahan apa yang telah kita niatkan sebagai amal ibadah dan nanti buat Bapak dan tidak akan lengkap. Salawat dan salam semua semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu, saya mengaturkan banyak terima kasih sekali lagi karena sudah mau menyempatkan hadir di acara diseminasi untuk penerapan budaya positif yang memang kewajiban saya adalah untuk menyampaikan apa? Menyampaikan segala bentuk informasi mulai pembelajaran dari awal sampai saat ini. Jadi saya ditugaskan adalah untuk menyampaikan bagaimana penerapan budaya positif di sekolah atau nanti di kelas. Ini sebagai bahan diskusi di mana kontrol kita sebagai guru. Nanti kita sama-sama berrefleksi. Maka itu saya minta kepada Bapak Ibu untuk bisa sama diskusi, bukan untuk bertanya, bukan untuk menjawab, tapi kita sama-sama untuk berrefleksi di mana posisi kita selama ini sebagai guru. Untuk yang pertama, kesepakatan diskusi bersama adalah terima kasih yang sudah menyempatkan untuk hadir tepat waktu. Kemudian kita awali acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bahwa diskusi ini adalah untuk menyatukan persepsi, bukan untuk membedakan persepsi atau menambah permasalahan yang ada, tapi kita sama-sama untuk menyatukan persepsi. Kemudian yang ketiga adalah refleksi. Itu kesepakatan bersama, setuju? Setuju. Terima kasih. Saya awali dengan pantun. Di pagi hari pergi ke pasar, membeli buah serta sayuran. Assalamualaikum para hadirin yang sabar. Mari kita mulai presentasi dengan penuh semangat. Terima kasih. Saya berdiri di sini adalah untuk menyebarkan informasi pengetahuan yang baik mengenai penerapan budaya positif, baik di sekolah maupun di kelas. Kemudian yang kedua adalah membangun hubungan yang harmonis antara siswa, guru, dan staf sekolah. Itu adalah tujuan. Sebenarnya banyak Pak, ada 10, tapi saya rangkai jadi 2 saja. Kemudian apa yang menjadi latar belakang bahwa penerapan budaya positif di sekolah adalah pendidikan di sekolah memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian siswa. Salah satu aspek penting dalam pendidikan adalah menciptakan budaya positif di sekolah. Kita sudah ada ya budaya positif setiap hari Jumat, itu termasuknya budaya positif di sekolah. Mari kita sama-sama tanamkan, kita sama-sama tingkatkan, kita sama-sama kembangkan. Kemudian, yuk kita sama refleksi. Ini sebelum kita mulai ke pembelajaran inti, kita sama-sama refleksi. Silakan Bapak dan Ibu memilih dari opsi A atau B. Kira-kira yang mana? B. B. Oke. Apa alasannya? Selalu ada. Selalu ada. Setelah kesulitan selalu ada mudahan. Setelah kesulitan ada kemudahan. Apa serangan itu? Al-Insirah. Kalau yang A kenapa yang A? Yang A gimana? Itu berlaku pesimis. Ya. Selalu pesimis. Yang A adalah terlalu pesimis. Kita ini ada kuat tapi sulit, tidak down duluan.
Sama seperti PGP atau CGP, kelihatannya udah, aduh, tantangan. Tidak tepat waktu, Pak. Silakan Bu. CGP juga itu sama. Nanti pasti banyak tugas. Betul banyak tugas. 1 minggu saya harus menyelesaikan 3 PPT. 1 minggu saya harus ngejut 2 kali. Tapi itu saya nikmati. Kalau masih nikmati ya udah lewat. Oke, kemudian yang kedua kita refleksi lagi ya. Jadi di awal dan di akhir refleksi. Nah ini, pernahkah Bapak Ibu mengalami kejadian kesalahan pada murid? Sering. Ada teman-teman. Kemudian tidak mengerjakan PR. Bolos. Ini semua pernah, Pak? Semua berarti sama Bu. Saya juga pernah seperti itu. Kemudian berkelahi baik di kelas maupun di lingkungan sekolah, berperilaku tidak tepat, mencuri. Ya. Kira-kira tindakan selanjutnya apa? Bapak yang Ibu? Ngomel, Pak. Diajak ngobrol, Pak. Hah? Diajak ngobrol. Yang satu diajak ngobrol, yang kedua ngomel, emosi, macam-macam ya. Nanti kita refleksi sama-sama. Nah ini nanti yang tahu, yang paham tindakan adalah Bapak yang Ibu. Kemudian yang selanjutnya, setuju nggak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa enggak? Setuju. Setuju. Nanti kita ada penguatan kembali. Ya. Berarti selalu ada yang bilang setuju. Jawabannya cuma 1 dan 2. Setuju atau tidak setuju? Tergantung. Jadi suku. Tergantung. Nggak gitu dari 100. Nah, itu baru 1 ya. Yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Setuju. Oke, nanti ada penguatan. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin murid. Kira-kira setuju nggak? Setuju. Itu yang sudah kita lakukan ya. Oke, nanti kita lihat penguatannya. Kemudian yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke, setuju ya? Berarti semuanya setuju ya? Setuju. Oke, kira-kira itu budaya positif atau negatif? Positif. Oke, nanti kita lihat refleksi selanjutnya. Nah, ini apa maknanya penerapan budaya positif terhadap impian Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu kan punya impian ya terhadap murid. Kira-kira impiannya apa? Sukses. Terus apa lagi? Belum. Hah? Anak pintar, anak baik. Terus? Sukses dunia kerja. Nah ini adalah gambaran. Kita pasti mempunyai impian ya, Bapak dan Ibu punya impian daripada anak-anak kita. Semua masing-masing pasti mempunyai impian, dan impian antara guru yang satu dengan yang lainnya berbeda. Ini saya diskusikan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana tahapannya untuk mencapai budaya positif? Pak Pusaka. Silakan Pak, Bu. Terima kasih yang sudah datang, Bapak. Salam. Silakan. Nah, tahapannya secara teori bahwa kita yang pertama harus memahami filosofi Ki Hajar Dewantara. Salah satunya. Kemudian silakan Bu, menerapkan nilai dan peran guru. Itu kita harus tahu dulu peran guru kita sebagai apa. Ada 5. Kemudian yang ketiga, tahapannya adalah mempunyai visi guru atau impian terhadap anak-anak kita. Dan yang terakhir adalah mewujudkan budaya positif. Ada 3 step untuk mencapai atau untuk mewujudkan budaya positif secara teorinya.
Nanti prakteknya silakan Bapak dan Ibu yang anggap baik. Oke, ya udah. Kemudian apa filosofi dari KHD? Salah satunya adalah bahwa filosofi KHD mempunyai tujuan pendidikan menuntun. Ini bukan saya ngomong, bukan saya ngarang, tapi memang filosofinya adalah menuntun. Kira-kira baik apa enggak kalau menuntun? Baik ya. Mungkin kalau guru BP sama guru BK yang lebih sabar dalam menuntun anak-anak yang bermasalah, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia. Kira-kira makna menuntun apa? Ada yang tahu nggak? Makna menuntun? Mengarahkan, membersamai. Membersamai, mendampingi, ya sama-sama ya. Ya, yang penting kita mendampingi. Oke, lanjut. Kemudian memahami filosofi KHD selain yang tadi tujuan adalah bahwa anak itu mempunyai dua kodrat alam dan kodrat zaman. Apa maksudnya kodrat alam? Antara siswa atau murid yang hidup di di pertanian atau di laut itu berbeda kodratnya. Pendidikannya juga berbeda. Contoh misalkan di sana pertanian, kita membuka SMK otomotif, cocok nggak kira-kira tuh? Nggak cocok. Harusnya sesuai dengan kodrat alam, karena di situ hidupnya ada pertanian, maka yang dibuka adalah SMK pertanian. Itu maksud daripada filosofi KHD. Kemudian yang dimaksud dengan kodrat zaman adalah peralihan teknologi. Salah satunya seperti itu. Dulu kita belajar tentang mesin tik. Sekarang belajar apa? Komputer. Dulu yang namanya internet kayaknya kurang. Sekarang sudah AI. Sekarang udah AI ya? Apa? AI. Maaf, berbahasa Inggris. Oke. Jadi gitu ya. Di sekolah kita terapkan antara kodrat alam dengan kodrat zaman. Kemudian kodrat alam lagi, yang ekonominya mohon maaf yang kurang, dengan ekonominya yang lebih tinggi. Kita harus perlakukan sama untuk pembelajarannya. Lanjut. Coba sendiri. Oke. Nah, dari filosofi KHD itu, manakah yang paling utama? Pengajaran atau pendidikan? Pendidikan. Kenapa pendidikan dulu? Kembali ke alam. Kenapa pendidikan? Dididik. Yang lainnya? Pengajaran bisa didapatkan di mana aja. Yang lainnya sudah kanan belum nih? Pendidikan kayaknya mana yang lebih utama? Pendidikan. Oke, pendidikan. Ya, karakter katanya. Kemudian penggunaan pembelajaran dengan komputer pada murid masuk mana? Kodrat zaman. Oke ya. Berarti jawabannya adalah pendidikan dan kodrat zaman. Kenapa pendidikan? Karena pengajaran merupakan bagian daripada pendidikan. Kalau pendidikannya satu, kira-kira bisa ngajar nggak Bu? Bisa. Tapi kalau pendidikannya SMP bisa ngajar nggak Bu? Nggak bisa. Seperti itu gambarannya. Oke. Nah ini yang perlu kita tanamkan, kita pahami, yaitu memahami nilai dan peran guru. Ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah berpusat pada murid. Itu yang paling utama. Ya, jangan berpusat pada kita,
semuanya maunya kita, aturan kita, tapi berpusat pada murid. Yang kedua, inovatif, mempunyai penemuan-penemuan cara belajar strategi yang terbaru atau penggunaan teknologi yang terbaru. Harapan saya seperti itu. Kemudian mandiri. Mandiri apa? Tidak bergantung daripada buku. Kita mempunyai pemikiran-pemikiran yang bisa murid itu adalah bisa paham. Kan selama ini textbook ya, kita acuannya adalah buku. Padahal buku adalah sebagai sumber belajar. Ya. Kemudian kolaboratif. Bagaimana mewujudkan anak-anak itu supaya bisa diskusi kelompok, itu yang paling utama. Karena kalau sampai sendiri-sendiri, takutnya nanti ada yang pintar sama yang kurang pintar. Dan yang terakhir, reflektif. Kita harus mengajar diri, introspeksi diri. Kira-kira gue udah benar apa belum ngajarnya? Itu kan yang seperti itu ya. Kira-kira udah benar apa? Atau misalnya anak-anak itu sudah paham atau tidak apa yang sudah diajarkan. Itu 5. Ya, yang pertama adalah berpusat pada murid, inovatif, mandiri, kolaboratif, dan reflektif. Nah, ada pertanyaan, nilai apa yang ada pada diri Anda saat ini? Kira-kira apa? Ada semua di situ? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Insya Allah. Sama saya juga. Oke, untuk penguatan. Ibu Dahlia sebagai guru senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat. Beliau juga pantang menyerah serta jeli melihat peluang potensi sekitarnya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Kira-kira nilai gurunya apa itu? Inovatif. Yang lainnya? Ini kenapa saya membuat seperti ini biar supaya fokus. Jadi diskusi bareng-bareng. Apa ini? Inovatif. Mandiri. Ada lagi yang lain? Hah? Ada 5 Bu. Nggak ada kreatif itu. Oke? Apa? Gagasan apa berarti? Inovatif. Ya, jawabannya adalah inovatif. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu mempunyai visi impian tentang murid. Kita harus mempunyai visinya, visi atau impian bagi murid-murid yang akan diajarkan. Ini ada kalimat rumpang kemarin pada waktu PI 2, saya memberikan secari kertas kepada peserta audien untuk menuliskan salah satunya ini. Saya memimpikan murid-murid yang titik. Kira-kira apa itu jawabannya? Banyak, ada pintar, ada yang sukses, cerdas, semangat. Pasti semua mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Nah, ini adalah salah satu untuk mendefinisikan atau mengilustrasikan daripada impian kita. Jadi kalau ada kalimat rumpang itu kalimat yang belum lengkap. Salah satu itu. Ya. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir adalah bagaimana mewujudkan budaya positif. Kita harus tahu apa sih budaya positif itu. Ternyata secara literasi bahwa budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang secara pribadi, kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Alhamdulillah semenjak zamannya Bu Elvi kita ada namanya tradisi atau budaya Jumat setiap Jumat. Alhamdulillah itu memang benar-benar membantu sekali buat murid, ya, membantu buat murid. Contoh misalkan untuk budaya Jumat raga, berarti apa nilai kebajikan di situ? Apa nilainya? Kesehatan. Kemudian Jumat doa.
bersih. Apa itu berarti itu? Kebersihan. Kemudian Jumat yang sarapan pagi ada apa? Program, ya. Berarti apa itu? Hah? Bersama. Kemudian Jumat seni. Apa itu? Bakat siswa yang berkaitan seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus berjalan. Terima kasih Bu Nita yang sudah terus. Nah, kalian diskusi lagi karena saya di sini adalah temanya bukan untuk mengajari, tapi adalah untuk berdiskusi, refleksi diri. Apa saja contoh perilaku praktek yang menunjukkan adanya budaya positif? Tadi udah ya. Bagaimana Anda merasakan peran guru dalam membentuk budaya positif? Apa itu? Oh, belum ya. Salah satunya adalah tambahan. Ini mohon maaf, adanya foto saya. Jadi ada di situ ada Jumat doa, kemudian kewirausahaan, kemudian sarapan, seni, sama ini dua-duanya seni. Silakan Bu. Nah, itu kan tadi di sekolah ya. Itu di sekolah. Bagaimana penerapan budaya positif di kelas? Karena budaya sekolah akan timbul jika dikembangkan atau diterapkan di kelas dulu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai bagikan. Ini soalnya ada 6, tapi saya ringkas. Kalau tambah lagi 6 banyak, ada 100 slide, jadi ya udah nggak usah. Keyakinan kelas, kemudian restitusi 5 kontrol guru, dan restitusi segitiga restitusi. Nah, kita mulai yang pertama dulu, budaya disiplin positif. Nah, yuk coba sama-sama praktekkan. Anda adalah A. Di A itu adalah barang berharga. Kemudian temannya adalah B. Adalah mencoba dengan cara yang pertama adalah membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia apa yang sudah di dalam kepala tangan ini dibuka. Sedangkan yang A itu berusaha sekuat tenaga supaya ini tidak dibuka. Kira-kira siapa yang akan membuka? Yang A atau yang B? Yang ada di diri sendiri. Ya, berarti nanti berhubungan sama dirinya sendiri. Kita lihat. Siapa yang kontrol untuk membuka? Hah? Siapa yang menggunakan dari kontrol untuk bisa membuka ini? Yang A atau yang B? Hah? Yang A atau yang B? Yang A. Yang A. Karena dia punya kontrol untuk sekuat tenaga supaya ini tidak terbuka. Kenapa tidak terbuka? Karena di sini ada barang yang berharga. Seperti itu gambarannya antara guru sama murid. Makanya saya analogikan seperti kepala tangan. Ya, paham nggak kira-kira? Yang megang kontrol adalah kita sendiri. Nanti ada penguatannya seperti itu. Panas ya. Oke. Nah, ini teori kontrol. Ada 4. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nanti ada keterangannya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga adalah ilusi. Kalau ilusi seperti apa, hayalan ya. Ilusi kayak semacam apa sih namanya? Ya, gambaran lah gitu ya. Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kita ilusi guru mengontrol murid. Contoh misalkan nggak mengerjakan PR, itu kan merasa dirinya
guru yang punya kewenangan bahwa murid itu harus tunduk, lo harus NPR karena itu adalah tugasnya kamu. Padahal seperti itu enggak. Kita lihat dulu dari sisi muridnya, kenapa dia tidak menjalankan PR, ada apa di balik itu semua, seperti itu. Udah, banyak pusing lagi. Nah, ini adalah dari Stephen Covey bahwa yang paling bagus adalah teori kontrol pilihan. Kita mempunyai stimulus respon. Yang pertama, guru mengubah murid berpandangan sama dengan murid. Contohnya apa, Bapak Ibu? Contohnya apa? Guru mengubah murid berpandangan sama dengan murid. Pandangannya sama. Contohnya apa? Ada yang tahu? Kita pikirnya seperti murid gitu. Iya, guru berpandangan bahwa murid itu sama, pandangannya sama seperti kita. Contohnya apa? Yang paling simpel saya apa? 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 Membuat soal dengan jawabannya seakan-akan murid tahu jawaban apa yang kita pikirkan. Padahal nggak seperti itu. Paham? Makanya dilihat bahwa untuk menjawab soal ada tingkat kesukarannya. Kita pikir murid kita ngerti. Iya. Maaf kalau saya tidak bisa menerjemahkan. Padahal belum tentu gitu. Belum tentu. Karena kita seperti itu. Ayo JPR, tugas, soal. Anggapnya udah penting bisa. Pikiran kita semua murid bisa. Padahal dia bisa. Benar nggak? Makanya ada teori kontrol bahwa guru memahami pandangan murid. Murid juga punya pandangan lain, jadi nggak dianggap sama. Bisa ya direfleksikan ya. Oke, insyaallah. Perilaku buruk murid dilihat dari suatu kesalahan. Yaitu Kan kita stimulus respon seperti itu ya. ya. Pokoknya kalau udah buruk, udah salah. Iya. Padahal di teori kontrolnya yang benar adalah semua perilaku itu mempunyai tujuan. Kita lihat latar belakangnya. Mungkin tahu BP dan BK lebih menggali informasinya, lebih paham. Nah, sabar kita paham. Iya, itulah. Kemudian guru bisa mengontrol murid. Tetapi teori kontrolnya adalah hanya murid yang dapat mengontrol dirinya. Sama seperti tadi. Kita kepalkan, kita belum bisa, lo harus nurut. Ada ilusinya seperti itu. Tapi ternyata bahwa murid juga mempunyai kontrol untuk bisa mengatur dirinya. Kemudian guru dapat memaksa murid dapat pada saat bujukan gagal. Nah ini, kalau saya dibujuk gagal, ada maksa, ikutan sini. Awas loh ya. Kalau udah dibujuk, apalagi BP nih, BK nih, udah dibujuk nggak bisa juga, udah langsung aja. Tetapi guru teori kontrolnya adalah guru dapat mengkondisikan agar murid berkolaborasi. Model berpikir menang atau kalah, yang penting gue menang, lo kalah. Padahal yang menang adalah sama-sama menang. Terus kedua ya. Lanjut Pak. Bu, ini, mohon maaf. Ini teman-teman yang mau balik itu gimana Bu? Oh ya. Banyak. Kita sebentar lagi ya, sebentar. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian tadi kita menangkap kembali pemahaman tentang disiplin. Apa yang terlintas dari Bapak dan Ibu? Disiplin apa sih sebenarnya itu? Tepat waktu. Itu kan penerapannya. Taat aturan. Terus apa lagi? Taat. Biar cepat. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, artinya belajar. Makanya saya kasih tahu.
bahwa dalam budaya kita makna disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, benar nggak? Benar. Contohnya apa? Datang pagi-pagi. Iya. Aku ini Hati-hati saya merekam itu absen. Nah, kita kenal dengan disiplin positif, disiplin negatif juga ada juga. Kita yang ambil sini adalah positif, bahwa disiplin positif adalah karakter seseorang dalam bentuk sikap dan tingkah laku yang terbentuk dari kesadaran diri, bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan dengan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Ini saya juga baru dapat nilai-nilai kebajikan. Apa itu? Jujur, bersyukur, penuh hati, prinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan lain sebagainya. Jadi yang semacam itu adalah masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan universal. Jadi seluruh agama semua sama, seluruh suku sama. Yang namanya jujur gimana sih? Baik agama Kristen, agama Islam sama jujur. Bersyukur gimana? Ya sama, seperti itu nilainya. Jadi nilai-nilai kebajikan universal yang itu harus kita tanamkan di kelas. Lanjut. Nah, nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia. Nah, saya ambil nilai kebajikan dari P5. Ada berapa Bapak Ibu? Yang pertama, beriman kepada Tuhan yang bertakwa. Kemudian kebinekaan global, bergotong royong. Kemudian kreatif, bernalar kritis, sama mandiri. Ini 6. Karena kita masuk ke dalam kurikulum merdeka. Oke, lanjut. Nah ini saya menanamkan bahwa sebelum pembelajaran kita utamakan mengadakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas jangan banyak-banyak Bapak Ibu. Cukup 5 sampai 7 rumusan saja. Ya. Ini tapi saya ngambil 5 saja. Salah satunya. Kira-kira nilai kebajikannya apa itu? Ini keyakinan kelas 10 TSM. Saling menghormati dan menghargai. Menghormati guru, menghargai teman, jangan membuli. Ya. Jangan main suku. Kemudian bertanggung jawab, empati, kemudian menjaga kebersihan dan disiplin. Nah, poin yang pertama adalah poin yang keempat itu yang paling utama, menjaga kebersihan. Setiap mau masuk, kelasnya masih kotor. Kita buat keyakinan bahwa kelas harus bersih pada saat guru sudah masuk kelas. Paham ya? Kira-kira ya untuk keyakinan. Nah, ini yang tadi. Kira-kira hukuman itu bisa mendisiplinkan anak atau tidak? Bahwa di dalam konsep disiplin dengan identitas gagal, kita guru gagal. Ini secara teori ya. Bahwa hukuman itu adalah lebih menyakiti, kemudian tidak nyaman, murid takut, memaksa, dan murid menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan juga sama, merusak hubungan. Ini secara teori seperti itu. Kemudian mematikan kreativitas. Artinya apa? Kalau seandainya penghargaan yang itu mulu dapat juaranya. Dikasih kesempatan itu mulu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Alhamdulillah kita tidak ada ranking karena memang sama-sama kayaknya beban banget, beban mental. Nah itu, ini menurut teorinya bahwa hukuman di dalam mendisiplinkan anak adalah kita sebagai guru gagal. Lalu bagaimana yang ada? Nah ini, yang sukses adalah konsekuensi. Ya, konsekuensi dan restitusi. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Oh, belum baca.
Takut kelamaan. Nah, apa bedanya antara hukuman dan konsekuensi? Bahwa hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat murid sakit. Saya pengalaman kemarin hari Selasa itu saya dapat walaupun sedikit aja, tapi itu sangat membekas buat saya. Ini ada kelas 11 TSM, dia ngomong saya, Pak, saya masih ingat banget Pak, saya ditimpuk pakai spidol dan kena kepala saya. Ada siswanya, dan itu sangat membekas sekali. Saya jadi berpikir, Masya Allah, ternyata saya mempunyai salah, dan itu mungkin akan terus sampai sampai mati kalau itu diingat terus seperti itu. Makanya saya berusaha kita sama-sama setelah pembelajaran kita sama-sama untuk meminta maaf. Tujuannya adalah bukan untuk menyakiti. Nah itu benar-benar saya dari flashback. Ya Allah, ternyata cuma nimpuk aja karena mungkin dia kurang disiplin. Ngomong, saya ingat banget itu ngomong ya. Itu nimpuk dan kemarin ngomong saya ingat banget Pak. Saya ditimpuk pakai spidol dan kena kepala saya. Pakai cuma spidol doang. Masya Allah, astagfirullah. Saya langsung minta maaf itu. Oke, lanjut ya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya. Walaupun mungkin agak susah untuk penerapannya, tapi mudah-mudahan kita bertahap. Oke. Kemudian ini membedakan hukuman dengan konsekuensi. Nah ini tindakan dulu. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman? Nah, membersihkan coretan yang dibuatnya di rumah tulis. Konsekuensi. Oke, pertama hukuman konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak memakai masker. Hukuman? Menggantikan kertas tugas teman yang telah belajar. Konsekuensi. Ingatin ya jawabannya ya. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Yang terakhir, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu. Konsekuensi atau hukuman? Oke, diingetin jawabannya. Jawabannya adalah bahwa mencatat 100 kali di dalam kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Karena belum dilakukan. Konsekuensi itu adalah sesuatu perlakuan yang belum dilakukan, tapi nanti ada konsekuensinya. Kalau hukuman sudah dilakukan, baru mendapatkan hukuman. Jadi konsekuensi adalah sesuatu yang akan terjadi kalau dilanggar. Tapi hukuman adalah sesuatu yang sudah terjadi dan dia dilanggar. Itu namanya hukuman. Paham maksudnya? Paham? Oke. Lanjut. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Mendapatkan imbalan penghargaan. 3. Menjadi orang yang mereka ingin dengan percaya. Kita begitu nggak kira-kira? Datang pagi kira-kira takut hukuman, apa pengen dapat penghargaan, apa memang nilai dari kita? Saya ingin disiplin diri. Gak tahu bapak dan ibu sendiri. Awalnya takut dihukum Pak. Oh ya, oke silakan. Jangan lupa. Awalnya takut dihukum Pak. Kesadaran diri. Sadar diri. Yang mana ini datang pagi. Ya, oke ya. Jadi masing-masing mempunyai apa motivasinya ya. Masing-masing mempunyai motivasinya. Oke lanjut. Nah ini 5 tongkrong dulu. 1 sebagai penghukum, 2 membuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan terakhir ada sebagai manajer. Kira-kira posisi kita di mana? Sebenarnya.
Iya, sama saya juga Bu. Pembuat rasa bersalah juga pernah. Sebagai teman juga pernah kalau lagi mood, kalau ada mood, penghukum. Nah yang belum pernah adalah saya di posisi manajer. Kenapa? Karena itu adalah posisi yang paling sulit sebagai seorang guru. Dibutuhkan kesabaran. Oke. Ini mohon maaf kita dengerin videonya. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. Oke. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren.
terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah, oke. Bisa nggak kira-kira kayak gitu? Insya Allah. Ya, SMK. Ya. Itu adalah memang nggak sulit untuk mewujudkan seperti itu, apalagi di posisi manajer. Hampir semua CGP untuk mencapai posisi manajer aja itu agak sulit. Paling sampai di level tengah, teman. Untuk ke pemantau itu memang agak sulit. Oke, ini adalah contoh penerapan posisi kontrol. Bahwa hukuman murid suruh push up 10 kali. Kalau membuat rasa bersalah sudah berapa kali kamu terlambat. Sebagai teman, ayo jangan terlambat lagi. Ini kalimatnya ya, frasenya. Kemudian pemantau, karena kamu terlambat 10 menit, maka waktu diskat dikurang 10 menit. Kalau di pemantau sama manajer diajak untuk berdiskusi. Pada waktu dia melakukan kesalahan, itu dibutuhkan tingkat kesabaran yang sangat tinggi. Kemudian manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu, bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, ini adalah menurut teori bahwa penghukum dan pembuat orang bersalah adalah guru yang gagal. Ya Allah, berarti. Kenapa? Karena tidak menunjukkan daripada budaya positif. Yang tadi itu hukuman bisa menyakiti, Dendam. tidak nyaman, dendam. Nah, bagaimana yang sukses? Sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, itu yang paling susah. Karena kalau motivasi eksternal, motivasi dari luar, dari guru misalkan. Tapi kalau motivasi intrinsik adalah timbulnya dari diri sendiri. Lanjut. Nah, ini juga sama. Tadi dampaknya tadi sudah di dalam video. Pak Ir, kalau misalnya kita dari awal bikin kesepakatan sama anak, terus kemudian anak-anak melanggar kesepakatan, kemudian ada akibatnya, itu hukuman apa? Itu dia sudah melanggar atau belum? Ya sudah kan? Dia berarti melanggar daripada kegiatan kelas, berarti masuk ke dalam hukuman. Hukuman? Iya, karena sudah melanggar. Tetapi kalau seandainya belum melanggar, dia baru mau berbuat, baru konsekuensi. Kalau seandainya sudah melanggar keyakinan kelas, berarti dia sudah masuk ke dalam hukuman. Nah, kan sebelumnya sudah ada konsekuensinya. Kalau misalkan terlambat, kamu kalau terlambat nanti dikurangi waktunya dari misalkan 10 menit atau 5 menit, istirahatnya dikurangi yang tadi 15 menit jadi 10 menit. Tapi kadang-kadang kayak gitu ya. Karena sudah melanggar, ya berarti kasih hukuman. Tapi kalau dia belum melakukan, itu masuk ke dalam konsekuensinya. Bisa dipahami? Kalau dibuat kesepakatan kelas, kemudian kesepakatan untuk melanggar anak. Nah, itu balik lagi ke kontrol diri. Sebagai penghukum atau sebagai teman, maunya jadi apa? Kalau sebagai penghukum, ya berarti langsung melanggar push up, melanggar lari. Tapi kalau sebagai teman, diajak bicara kenapa. Kalau sebagai manajer lebih bagus lagi, diajak apa? Diajak diskusi kenapa kamu begini, apa yang dari dulu seperti itu. Dibuat anak itu menyelesaikan solusinya sendiri, bukan kita. Ya, makanya di situ adalah diskusi antara guru sama murid. Cuma kadang-kadang kita nggak sabar ya. Karena kalau saya berpikir karena sudah sepakat, Ya. gitu ya. Jadi ketika kita bikin kesepakatan kan bersama dengan risikonya, gitu, kan, bersama dengan konsekuensinya. Jadi rupanya itu bukan part of konsekuensi. Bukan. Kalau part of hukuman. ya, kalau sudah melanggar. Tapi kalau belum melanggar, kamu harus tahu konsekuensinya. Kalau kamu melakukan, kamu harus dapat hukuman. Seperti itu. Jadi bedanya antara hukuman
sama konsekuensi Dan mungkin atau sanksi. Ya, selalu. Iya, dan mungkin kita juga tidak melupakan bahwa anak sebenarnya tahu ada konsekuensi di balik itu, tapi memang keadaan yang memang harus mengharuskan anak itu ngambil. Ya. Oke lah, aku melanggar, dan dia juga pasti akan berpikir aku akan melanggar, aku akan konsekuensinya seperti itu. Jadi baiknya memang betul kita menghadapinya dengan manajerial tadi. Apa dulu? Insya Allah bisa. Ya. Jadi itu kembali kepada muridnya sendiri. Dia motivasi intrinsiknya seperti apa? Dia melakukan ini karena apa? Yang tadi takut ke dalam hukuman. Kan tadi ada tuh ketidaknyamanan, penghargaan, atau mungkin nilai dari diri sendiri. Dia motivasinya apa? Ekstrinsik atau intrinsik? Kalau melakukan seperti itu, ada yang dia melakukannya karena mungkin dia takut, apa misalkan dia tidak melakukan daripada yang mungkin dia takut nanti saya dihukum. Atau mungkin ada juga saya rajin karena mungkin saya pengen dapat penghargaan, karena seperti itu ya. Atau mungkin karena saya itu disiplin karena memang saya mau membuktikan bahwa saya memang benar-benar mempunyai nilai kedisiplinan. Seperti itu. Paham ya? Silakan Bu. Kita diskusi dulu. Tapi misalnya kita udah mau punya posisi kontrol manajer, Ya. diskusi sama Betul. siswa, tapi siswanya sendiri tidak bisa menyelesaikan solusinya gimana Pak ya? Balik Ya, lagi. kalau kita dikasih pertanyaan, kita sedang berdiskusi, terus gimana caranya? Kan kalau tadi kan sebenarnya kan saya minta alarm Betul. betul masalah, dia tahu, gitu gimana Pak ya? Ya balik lagi ke posisi teman. Tidak semuanya harus punya posisi Artinya manajer. mungkin maksudnya gini kali ya, ini itu kan idealis contoh ini. Ya, itu kan contohnya seperti itu. Ada juga mungkin yang beda-beda. Kalau kita sering melakukan itu, lama-kelamaan anak itu akan terbiasa. Mungkin itu ada maksudnya Pak. Betul, betul seperti itu. Jadi maksud, pasti kalau kita coba sekali begitu, ngomong sih. iya. Kita kadang kita bisa, kita biasa, kita juga Ya, biasa. karena memang saya bilang, saya juga dari semua CGP itu hampir semuanya itu untuk posisi manajer agak sulit. Kenapa? Yang pertama dibutuhkan kesabaran. Karena banyak pertanyaan bagaimana cara menggali daripada anaknya itu. Sebenarnya Sebenarnya anak-anak bagus itu untuk bernalar kritis. sebenarnya anak-anak kita juga terbentuk dari kita Iya. Betul, ya. Saya setuju. Dari kelas level dasar ya, awal dari Ya, kelas alternya seperti itu. ya betul. Jadi akhirnya ketika kita tanya mereka defensi Ya. Jadi Karena mungkin betul, saya setuju karena mungkin budayanya seperti itu. Ayo coba. Bisa Bu. Bisa. Bisa. Ya, bisa. Makanya saya di sini adalah bagaimana cara mewujudkan budaya positif. Salah satunya adalah bagaimana penerapan budaya positif di kelas. Jangan di sekolah dulu. Di sekolah itu akan muncul apabila budaya positif itu di kelas itu terbangun. Kalau nggak bangun percuma Bu. Contoh, misalkan ayo sarapan pagi, ada yang nggak bawa sarapan. Nah, untuk kedepannya nanti kita satukan dulu. Sarapannya harus bawa A, B, C. Ya, Kita satukan dulu setelah terbangun. nggak apa-apa Bu. Namanya pembiasaan, lama-lama menjadi kebiasaan. Setuju? Setuju. Setuju. Ya. Lanjut. Mohon maaf kalau kelamaan ya. Oke. Nah ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan dari murid-murid. Kira-kira Bapak dan Ibu sudah membuat kesepakatan kelas? Itu wajib Ibu, Bapak. Wajib. Kita selama mulai pembelajaran harus mempunyai konsep. Konsep untuk sepakat. Ya jangan sampai kita nggak ada. Jangan sampai siswa itu hanya terpaku pada peraturan saja. Nanti ada di situ. Antara peraturan sama keyakinan kelas. Apa bedanya? Kayaknya kita beda di konsepnya ini. Beda. Antara keyakinan yang kita paham ini sama keyakinan ini. Nah, kesepakatan adalah apabila nilai-nilai dibagikan yang tadi ya, nilai-nilai luhur, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas yang biasa dibuat dalam bentuk positif. Ini salah satu yang saya buat keyakinan kelas. Nah, bagaimana merumuskan? Merumuskan yang pertama adalah berupaya pernyataan universal, tidak membedakan suku dan agama. Sesuai dengan kondisi kelas, jangan sampai disamakan antara kelas TKJ, PSPT sama
TSN berbeda, menggunakan kalimat positif itu sudah pasti. Sedikit aja Bapak Ibu, 5 sampai 7 rumusan dan banyak-banyak. Yang penting adalah siswa itu bisa mengingat. Karena yang paling ingat adalah yang sedikit, kalau banyak-banyak pusing nanti. Tadi saya buat 5 tadi situ, sudah mencakup semuanya. Kemudian melibatkan semua warga kelas. Dari misalnya TSN 1 semuanya harus semuanya ikut apa kesepakatan kelasnya. Kalau tidak, kalau bisa pakai stick note. Satu-satu tempelin ke situ. Kita baca apa ada kesepakatan kelasnya ini yang mau diminta sama siswa. Kita juga sama sebagai pengontrol. Jangan semuanya maunya siswa. Enggak. Tapi yang jelas bahwa semua siswa pasti kata-katanya positif semua. Nanti kita dari 30 ada yang sama, oh masuk sini, cukup 5 saja, 5 sampai 7. Dan sudah saya praktekkan di kelas TSN 3. Nah ini, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa bedanya antara keyakinan kelas sama peraturan? Ini masih mau tahu kan? Jangan-jangan Kira-kira apa? yang kita yakini selama ini keyakinan adalah Bedanya antara peraturan sama keyakinan. keyakinan berdasarkan kesepakatan. Ya, kalau peraturan? Udah ada kesepakatan, udah ada aturannya. Oke. Saya tambahkan lagi bahwa peraturan hanya sifatnya satu arah saja. Tapi kalau keyakinan kelas adalah 2 arah antara guru sama murid, murid sama guru. Tapi kalau peraturan, ya sudah peraturan. Nah itu konsekuensinya adalah siswa itu takut sama namanya peraturan. Ya memang susah ya untuk menciptakan budaya-budaya yang mungkin tidak seperti biasanya. Susah. Nah ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ada peraturannya. Sama seperti kita, jangan datang terlambat. Itu peraturannya adalah di dalam sekolah. Kira-kira dari nilai peraturan itu apa keyakinannya? Apa yang kita yakini? Keselamatan. Kita yakin bahwa memakai helm itu yakin bahwa untuk keselamatan kita. Nah itu kalau peraturan satu arah, tapi kalau keyakinan muncul dari dalam diri kita bahwa memakai helm di jalan adalah untuk keselamatan kita. Nah kalau seandainya peraturan tidak boleh terlambat, nah nanti muncul dari siswa, saya harus disiplin, tanamkan nilai disiplinnya, datang tepat waktu. Nah ini nilainya, nilai kewajibannya bahwa memakai helm, nilai keyakinan dari kita sendiri. Setuju nggak kalau seandainya memakai helm itu untuk keselamatan kita? Setuju nggak? Setuju, pasti untuk keselamatan. Jadi itu yakin bahwa helm itu bisa salah satu penyelamat kita. Kemudian maka kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau mencuci tangan setiap waktu. Nilai kebaikan yang kita yakini adalah untuk menjaga kesehatan. Seperti itu ya. Mungkin maksudnya gini deh, kalau kemarin saya ya waktu awal pembelajaran yang saya bilang tadi, saya yakinnya itu kan kesepakatan ya. Karena saya biarkan anak-anak sebenarnya ditanyain sepakat teman-teman bilang ternyata itu lebih kepada peraturan karena datangnya dari saya kan, dari kita gitu. Ini seragam gini gitu bahasanya, cuman tapi di akhir kita setuju nggak gitu kan. Rupanya itu pembenaran gitu ya. Apa mungkin kita ubah teknisnya kali ya, artinya kita ngajak yuk kita ngomongin seragam yuk gitu, seragam yang baik menurut kalian itu apa? Intinya kita ngarahin ke arah yang sama dengan kata kita gitu kali ya maksudnya. Betul. Jadi datangnya dari mereka ya. Jadi bukan berarti bahwa keyakinan kelas itu melebihi dari peraturan, enggak. Jadi peraturan tetap harus ada. Iya. Peraturan tetap ada, cuma keyakinannya diperkuat lagi. Dari peraturan itu kita perkuat lagi dalam bentuk kesepakatan di kelas. Seperti itu ya gambarannya ya. Bisa dipahami kira-kira? Mudah-mudahan bisa ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah yang terakhir, restitusi. Ada yang pernah dengar restitusi? Saya juga baru dengar restitusi. Nah, ini apa gambarannya? Sebagai seorang guru, ketika murid melakukan kesalahan tindakan mana yang akan
dilakukan. Satu, pasti menunjukkan kesalahannya dan memintanya dilihat kesalahannya. Seperti itu? Betul. Kemudian mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Mengingatkan murid akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Contoh misalkan kemarin kamu melakukan, sekarang melakukan lagi. Kemudian bertanya kenapa kamu melakukan yang seharusnya tidak kamu lakukan. Ini belum diskusi, sudah menjudge siswanya seperti itu, mengkritik dan mendiamkannya. Itu ada pada saya seperti itu. Nah, ini adalah murid Anda merasa menjadi anak yang gagal, ternyata teorinya seperti itu. Lalu bagaimana? Apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya karakter yang positif. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengadakan murid mencari evolusi. Mereka membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan tujuan mulia. Contoh misalkan untuk datang tepat waktu, kita tanyakan dulu bagaimana tahapannya, kenapa kok terlambat, tidak mengulangi kesalahannya. Oke. Nah ini tahapan segitiga restitusi. Ini ada videonya, mungkin terlalu lama, tapi saya pastikan dulu biar cepat bahwa tahapan segitiga restitusi adalah satu, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini ada videonya, tapi ada terlalu lama. Jadi kalau seandainya ada suatu permasalahan, itu guru sama murid tanyakan, kenapa kamu melakukan seperti itu? Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Sama seperti kita diskusi. Jadi ada tahapannya untuk restitusi yang baik, yang positif. Kemudian menanyakan keyakinan yang sudah dibuat di kelas. Ya, ini ada 3. Nah, ini ada videonya. Akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar,
mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Bagaimana itu diterapi? Bisa ya? Oke, manfaatnya mendorong tanggung jawab, kemudian memperbaiki hubungan, kemudian meningkatkan keterampilan penyelesaian konflik. Itu ada 3. Nah, sebagai bentuk melalui upaya bersama, kita dapat membangun kelas yang tidak hanya fokus pada prestasi akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter dan kepribadian siswa. Semoga budaya positif yang telah kita terapkan dapat terus berkembang dan menjadi fondasi kuat untuk masa depan yang lebih baik. Mari kita terus berkomitmen untuk menciptakan perubahan positif dan memberikan yang terbaik bagi generasi penerus. Terima kasih atas kerjasama dan dedikasi semua pihak dalam memberikan ruang belajar yang inspiratif dan penuh makna. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan apa yang yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan kedepannya bisa kita terapkan, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu mengikuti jejak langkah saya sebagai CBP di kemudian hari. Terakhir, saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian atau mungkin menjustifikasi kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar, berefleksi, dan kedepannya kita niatkan untuk ibadah supaya kita bisa masuk dalam surga yang bersama. Kita juga terima kasih Pak, disadarkan. Ada beberapa yang selama ini kita yakini benar, ternyata keliru gitu sebenarnya. Alhamdulillah sekarang kita jadi agak melek sedikit, tinggal karena ramalannya dan belajar ya, kita juga belajar. Menempelkan sesuai dengan barisannya. Misal barisan 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kalau sudah dikumpulkan, ditempelkan di sini, kita cari yang menurut sama-sama guru maupun siswa itu adalah kita sepakat untuk kita cantumkan ke dalam keyakinan kelas. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan ditulis. Sudah. Silakan. Nanti kita sama-sama untuk mengecek kembali. Sudah semua? Sudah semua? Oke, kita sama-sama. Sama-sama. Angkat. Nilai tidak berisik saat ada guru. Berarti nilainya apa? A. Kalau tidak berisik apa? Nah, Bapak bacakan satu-satu. Tidak berisik saat ada guru. Menghargai proses belajar, empati, saling
menolong, tidak membuli. Oke, kita masukkan sini. Menghargai. Nilainya adalah menghargai. Kemudian menghormati semua orang. Oke. Tidak boleh membuli sesama teman. Bagus. Jangan berisik kalau guru sedang mengajar. Berisik harus diberi sanksi, hukuman agar tidak melakukan lagi. Tidak berisik. Oke. Semua ke dalam sini masuk ke dalam nilai menghargai, menghormati. Menghargai guru atau teman, menghormati guru atau teman. Oke, sekarang lagi. Menjaga agar ketika sedang ada guru yang mengajar, kemudian kelas yang disiapin tidak berisik. Oke, masuk tidak berisik, masuk menghargai ya. Saling menghargai. Oke, masuk. Tidak sombong, tidak pelit, tidak berisik, tidak susah. Diatur. Oke, menghargai masuk. Saling menghargai. Ya, oke. Baik sama guru maupun siswa. Memahami. Kepedulian. Oke, sini masuk kepedulian. Berarti empati. Kemudian menjaga kebersihan. Berarti sini masuk kebersihan kelas. Meminta izin. Ya, menghargai. Saling menghormati. Sebelum pelajaran dimulai, anak-anak membersihkan kelas. Sudah masuk kebersihan. Piket tepat waktu. Berarti sini apa? Disiplin waktu. Saling menghormati. Sudah. Sebelum pelajaran dimulai, anak membersihkan. Sudah. Piket tepat waktu. Nah, ini bertanggung jawab. Oke, di sini berarti mempunyai tanggung jawab. Bagus. Kemudian jujur. Masuk. Jujur. Menghargai. Kemudian hadir tepat waktu, disiplin, kerjasama. Oke, berarti sini adalah kolaborasi atau kerja sama. Salah satu penerapan disiplin positif dengan budayanya. Oke. Saling menghargai sudah. Lingkungan belajar aman. Datang tepat waktu, disiplin, jujur dan bertanggung jawab. Dari semuanya itu ada 8 yang kita sudah sepakat. Sepakat seperti ini? Sepakat seperti ini? Oke, kalau sepakat, Bapak minta tolong satu orang untuk bertanda tangan di sini. Silakan tanda tangan. Dua kelas apa? Ya, tanda tangan di sini. Sudah sepakat bahwa ada 8 item. Berapa? Ini tanda tangan. Di sini. Nih, bawah. Nah, namanya kalian, bawahnya. Oke, sah ya, tidak sah. Nah, udah ya, sepakat. Ini adalah apa? Menghargai guru dan teman. Menghargai guru atau teman, tidak bully. Empati, kebersihan kelas, disiplin waktu, mempunyai tanggung jawab, kejujuran, dan kolaborasi dan kerjasama. Dan ini sudah disepakati sama kamu sebagai siswa maupun Bapak sebagai guru. Tinggal kita penerapannya.
Assalamualaikum, selamat sore Pak Ir. Saya Bu Herlina, guru matematika di SMK 4. Semangat terus CGP-nya. Terima kasih banget buat pelajaran hari ini. Jadi bisa membuka pikiran kita bagaimana bisa bisa menjadikan anak lagi menjadi lebih baik. Semangat terus CGP-nya. Sukses. Halo, saya Bisa, guru bahasa Inggris dari SMK Negeri Bekasi. Materi hari ini dari Pak itu the best banget, benar-benar bikin kita jadi tak sadar sebagai guru ya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang hari ini bisa saya dapatkan dan teman-teman dapatkan. Terima kasih, sukses selalu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadija, guru PAI di SMK 4 Kota Bekasi. Alhamdulillah apa yang disampaikan tadi Pak Ir sangat membentuk hati dan sangat jadi tahu bagaimana menjadi guru yang baik dan benar sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Jadi yang salah-salah kemarin alhamdulillah dengan ilmu yang tadi didapat yang disampaikan oleh Pak Ir, jadi bisa berubah diri ke arah yang lebih baik, menjadi guru yang baik, yang guru yang disenangi, gimana anak bisa happy dengan kita, dan alhamdulillah ilmunya bermanfaat sekali. Terima kasih Pak Ir, sukses selalu. Assalamualaikum. Selamat sore, saya Damayanti Syanturi, guru matematika dari SMK 4 Kota Bekasi. Tadi dari pengalaman yang disajikan oleh Pak Irwandi sangat berkesan dan banyak pembelajaran yang akhirnya saya dapatkan. Sukses buat Pak Ir untuk CGP-nya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Alia, guru bahasa Inggris di SMK Negeri 4 Bekasi. Hari ini saya akan memberikan testimoni dari penjabaran oleh Pak Irwandi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Setelah Pak Irwandi memaparkan materi yang sangat detail dan lengkap, di sini sangat membuka pandangan atau cakrawala saya tentang bagaimana menjadi seorang guru yang bisa menerapkan budaya positif di sekolah serta bisa membedakan yang mana itu sebuah hukuman atau konsekuensi pada siswa supaya kegiatan belajar mengajar di sekolah memiliki daya positif yang bisa diserap oleh siswa sehingga siswa merasa happy dan senang ketika berada di sekolah. Untuk Pak Irwandi, semangat terus CGP-nya, semoga sukses, lulus dan berhasil. Selamat siang, selamat sore. Perkenalkan saya Bu Winnie, guru IPS di SMK 4. Pak Ir keren banget, semangat buat CGP-nya. Pembelajaran hari ini membuat kita lebih sadar akan cara mengarahkan anak yang lebih baik lagi. Terima kasih.